Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Santi Penanita Erawan dengan 4 NIM terakhir 1041 dari kelas 4 IKI. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai etika bisnis. Etika bisnis mempelajari kebijakan dan praktik bisnis yang sesuai mengenai subjek yang berpotensi kontroversial, termasuk tata kelola perusahaan, perdagangan orang dalam, penyuapan, diskriminasi, tanggung jawab sosial, tanggung jawab fidusia, dan masih banyak lagi. Hukum seringkali memandu etika bisnis, tetapi di lain waktu, etika bisnis memberikan pedoman dasar yang dapat diikuti oleh bisnis untuk mendapatkan persetujuan publik. Bergesernya paradigma bisnis dari yang semulanya berorientasi pada keuntungan semata or profit oriented menjadi bisnis yang beretika. Bisnis yang tidak beretika membawa konsekuensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan etika bisnis memicu hadirnya etika bagi profesi-profesi yang terlibat dalam suatu bisnis. Profesi sebagai sebuah pekerjaan yang membutuhkan keahlian menjadi salah satu subjek penting dalam memelihara etika bisnis. Profesi merupakan salah satu unsur pembentuk lingkungan kerja di dunia bisnis. Sementara lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap komunitas bisnis. Karena itulah perlu sudut pandang moral yang lebih besar dalam sebuah organisasi bisnis. Adapun perbuatan yang tidak etis perlu kita ketahui dalam suatu bisnis atau perusahaan. Di antaranya, mencuri ide bisnis, penipuan, random tagging, menggunakan foto produk orang lain, tidak aktif dan juga tidak kreatif. Terdapat suatu teori dalam suatu etika bisnis. Teori pertama yaitu teori utilitarianisme. Teori ini mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Teori ini sebagai teori etika kegunaan suatu tindakan ekonomis sesuai sekali dengan prinsip-prinsip ekonomis. Teori kedua yakni teori deontologi yang berasal dari bahasa Yunani deon yang artinya kewajiban atau duty. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri dan juga pada orang lain. Adapun teori lainnya yang tidak kalah penting yaitu teori hak yang menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori selanjutnya adalah teori keutamaan yang memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkannya bersikap baik secara moral. Tentunya dalam etika bisnis kita juga perlu ketahui bahwa kita harus tahu apa sih nilai etika dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita mendalami etika dalam bisnis. Seperti contohnya menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Menunjukkan sikap hormat kepada orang lain merupakan salah satu contoh dari etika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kedua adalah tidak memandang rendah orang lain. Yang tentunya ini pasti berdampak pada orang tersebut atau lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah berperilaku sopan, kemudian menghargai perbedaan, pendapat, dan juga keberagaman yang lainnya. Membantu orang lain yang sedang membutuhkan, termasuk rekan kerja kita sendiri. Tentunya dalam etika bisnis sangat banyak sekali yang harus kita pelajari.
Seperti contoh lainnya adalah histori dan juga perubahan etika bisnis dari waktu ke waktu. Kapan dimulainya proses etika bisnis? Perkembangan etika bisnis sudah dimulai sejak perusahaan menyusun perencanaan strategis, merancang tata kelola organisasi yang baik, membangun sistem prosedur yang transparan, dan menciptakan budaya perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Nah, agar etika bisnis dapat berjalan secara konsisten dan juga konsekuen, diperlukan suatu kode etik yang mengikat bagi stakeholder bisnis. Adapun tujuan dari kode etik ini diperlukan untuk memberikan cara pandang bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnis yang beretika. Tentunya dalam etika bisnis ini terdapat cara-cara kita untuk menganalisis ataupun menilai. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif memberikan gambaran tentang tingkah laku moral dalam arti yang luas, seperti berbagai norma dan aturan yang berbeda dalam suatu masyarakat atau individu yang berada dalam kebudayaan tertentu atau yang berada dalam kurun atau periode tertentu. Kedua, etika normatif. Etika normatif merupakan etika yang mengkaji tentang apa yang harus dirumuskan secara rasional dan bagaimana prinsip-prinsip etis dan bertanggung jawab itu dapat digunakan oleh manusia. Kemudian, dalam etika normatif, hal yang paling menonjol adalah munculnya penilaian tentang norma-norma tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah etika terapan. Etika terapan atau yang sering kita dengar sebagai applied ethics adalah studi etika yang menitik beratkan pada aspek aplikatif atas dasar teori etika atau norma yang ada. Etika terapan muncul akibat perkembangan yang pesat dari etika dan kemajuan ilmu-ilmu lainnya. Bisnis sudah meluas secara global. Untuk itu perlu kita juga ketahui mengenai bisnis internasional. Prinsip-prinsip dalam dunia internasional yang mengatur tata cara tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara. Tentunya ini membuka cara pikir kita, perspektif secara makro bagi perusahaan multinasional. Dengan adanya etika bisnis ini maka muncul istilah-istilah baru seperti WBS atau Whistleblowing System. WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindakan pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, di mana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Lalu bagaimana agama, hukum, budaya, dan filosofi melihat etika bisnis? Agama, hukum, budaya, dan filosofi merupakan hal yang memiliki keterkaitan dalam mengukur standar berperilaku seseorang dalam suatu bisnis, dengan tentunya penyesuaian sesuai perkembangan zaman dalam bidang kewirausahaan. Agama yang bersangkutan dengan etika ketuhanan, hukum yang bersangkutan dengan etika bernegara, kemudian budaya yang bersangkutan dengan etika peninggalan leluhur, dan juga filosofi hasil dari buah pikir seorang manusia. Dan itulah tadi mengenai etika bisnis, tentunya sangat banyak sekali yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita mempelajari etika sehari-hari dan juga etika dalam bisnis. Dan sampai sini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Dan semoga video ini dapat menambah insight kalian mengenai bisnis. See you there, bye!